saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi bunga. Jadi langkah yang pertama itu adalah melakukan informasi konsen kepada ibu dengan cara menjelaskan atau memberitahu apa saja yang akan diambil tindakan pada pemeriksaan bayinya. Halo, selamat pagi ibu, ada yang bisa saya bantu? Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk berkenalan dulu ya ibu. Saya Lidya Ramikasa yang bertugas di klinik Bunda Kasih. Sebelumnya saya meminta izin kepada ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Baik ibu. Jadi saya di sini itu akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu memeriksakan pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital ibu, jadi seperti suhu, panjang badan bayi ibu, berat badan ibu, dan juga saya juga akan memeriksakan keseluruhannya ibu. Lalu juga saya akan memeriksakan refleks-refleks yang ada pada bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, jika ibu bersedia saya akan melakukan pemeriksaan fisik sekarang ya ibu. Terima kasih ibu telah mempercayai saya ya ibu. Langkah yang kedua yaitu melakukan anamnesis dari riwayat ibu. Selanjutnya yaitu melakukan persiapan pada peralatan. Yang pertama ada stetoskop, ada pen light, medley, handscoon, kapas bertempatnya, bengkok, termometer, timbangan bayi, dan juga lampu penghangat. Langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan dengan 7 langkah yang baik dan benar ya, dan keringkan oleh handuk. Setelah mencuci tangan, mari kita menggunakan handscoon. Langkah selanjutnya yaitu menjaga suhu bayi dalam keadaan dan lingkungan yang sehat. Selanjutnya yaitu meletakkan bayi pada tempat yang rata atau tempat tidur dan atur posisi bayi dalam keadaan melentang. Selanjutnya yaitu kita mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Apakah bayinya cukup bulan atau bibir dan kulit bayi apakah berwarna merah atau kebiruan. Di sini warnanya kemerahannya normal dan juga warna bibirnya juga kemerahan. Lalu juga apakah ekstremitas bayi dapat bergerak bebas. Di sini juga dapat bergerak bebas ya. Dan juga bayi bernapas atau menangis tanpa dengkuran atau tarikan dada. Kita rasakan, berarti di sini juga dia menangisnya tanpa dengkuran ya, normal dan tidak ada tarikan dada. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran antropometri. Jadi pengukuran antropometri ini kita mulai dari melakukan penimbangan berat badan. Jadi di sini kita akan melakukan penimbangan berat badan bayi ya. Pastikan timbangan dalam angka 0. Dan biasanya bayi normal ini sekitar berat badan antara 2,5 sampai 4 kg. Ini normal ya, bayinya 3 kg. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang badan bayi ya. Di sini kita akan menggunakan medline. Kita mengukurnya dari ujung kepala bayi, ujung kaki bayi. Rata-rata untuk panjang normal badan bayi ini yaitu sekitar 50 sampai 53 cm. Di sini normal ya. Panjang bayinya yaitu 51 cm. Jadi di sini kita akan mengukur lingkar kepala bayi menggunakan medline. Jadi kita mengukurnya melewati alis ya di dahi. Dan biasanya normal lingkar kepala bayi ini adalah 35 cm. Di sini normal ya lingkar kepala bayinya. Lalu di sini kita akan melakukan pengukuran lingkar dada juga, menggunakan medline juga. Jadi kita akan mengukur lingkar dada bayi ini dari puting susunya ya. Biasanya lingkar dada bayi ini normalnya 30 sampai 38 cm. Di sini normal ya lingkar dadanya 30 cm. Lalu di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Yang pertama kita akan mengecek keadaan suhu bayi.
Di sini menggunakan termometer. Tunggu beberapa menit. Biasanya suhu bayi normal itu antara 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Di sini bayinya normal ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemantauan denyut jantung bayi selama 1 menit penuh dan pernapasannya ya. Di sini kita akan menggunakan stetoskop. Di sini biasanya pernafasan bayi ini sekitar 40 sampai 60 kali per menit dan denyut jantung nadinya itu sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Di sini normal ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan head to toe, jadi dari pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki si bayi. Jadi yang pertama ini kita melakukan pemeriksaan kepala. Apakah bentuk kepalanya simetris atau tidak simetris? Di sini simetris ya kepalanya. Lalu adanya caput cadanum atau enggak? Jadi caput cadanum itu seperti ada pembengkakan pada kulit kepala bayi. Kita raba-raba apakah ada atau tidak? Tidak ya. Lalu juga apakah ada sepals cadanum, yaitu benjolan berisi darah? Tidak ada juga ya. Lalu juga apakah ada tanda molding seperti ada kepala agak lonjong jika dilihat dari atas? Tidak ya, bayinya normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada matanya ya. Jadi di sini bentuk matanya apakah normal atau tidak? Di sini normal ya, kayak biasanya pada umumnya. Yang kedua yaitu apakah ada katarak? Tidak juga ya. Lalu juga apakah ada strabismus? Strabismus itu seperti mata juling. Tidak juga, di sini normal. Lalu apakah ada perdarahan di konjungtifannya? Tidak ada. Lalu juga ada pus atau tanda gonoglenorrhea. Jadi tanda ini tuh merupakan seperti air mata berlebihan, mata kemerahan. Tidak ada juga ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada telinganya. Di sini kita akan memeriksa inspeksi telinganya normal ya, terus juga posisi telinganya juga normal seperti pada umumnya bayinya. Lalu kita juga bisa mengecek apakah telinga bayinya kotor atau tidak. Di sini kita menggunakan kapas ya. Coba kita tap-tap sedikit kepada telinganya. Tidak ya, bersih ya, tidak ada kotoran. Selanjutnya pemeriksaan hidung ya. Di sini kita melakukan pemeriksaan hidung apakah ada cuping hidungnya. Di sini kita akan melihat menggunakan penlight ya. Di sini tidak ada ya, sehingga bayi bisa bernapas dengan normal, tidak sesak. Lalu juga apakah ada epicanthus? Epicanthus itu seperti sudut mata yang dekat dengan hidung, tidak juga ya, normal. Lalu apakah ada septum nasi? Septum nasi seperti lubang hidung kiri dan kanan itu besarnya sama. Lalu di sini selanjutnya yaitu memeriksa mulut ya. Di sini melihat nih apakah inspeksi mulutnya simetris atau tidak. Simetris ya. Lalu juga apakah ada inspeksi labiopalatal-fisis, jadi adanya bibir kemping atau tidak. Tidak ya, di sini normal. Kita melakukan pemeriksaan leher ya. Apakah ada pembekakan? Tidak ada ya. Terus juga kita melakukan palpasi pada leher dengan menggerakkan jari kita ke sekeliling leher. Normal ya, tidak ada pembekakan dan kelainan pada leher. Selanjutnya itu pemeriksaan dada. Di sini kita memeriksa kesimetrisan gerakan dada saat bernapas. Kita pegang-pegang apakah simetris saat bernapas, simetris ya, sama. Lalu juga kita melihat apakah adanya retraksi interkostal seperti ada penarikan otot, tidak ada ya. Lalu juga apakah inspeksi putih susu dan areol lainnya itu normal ya. Selanjutnya yaitu di sini kita akan melakukan pemeriksaan tangan, lengan, dan bahunya ya. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan tangan, apakah sama? Kita membandingkan ya kedua tangannya, ternyata sama ya. Lalu juga kita akan melihat apakah bayinya mengalami sindaktili dan polidaktili. Jadi sindaktili itu merupakan jarinya dempet ya, ternyata tidak, normal. Dan juga polidaktili juga tidak ya, karena jarinya tidak lebih dari 10. Lalu bahunya juga sama ya, dan juga tidak ada kelainan pada bahu dan lengannya. Lalu selanjutnya kita adalah pemeriksaan abdomen. Nah, di pemeriksaan abdomen ini kita melihat apakah bayi mengalami hernia umbilicalis. Jadi ini tuh seperti usus pusar ini menonjol ya, ternyata tidak ada, pusarnya normal dan juga tidak ada perdarahan pada tali pusat ya.
Pemeriksaan selanjutnya yaitu memeriksa genitalia ya. Karena ini bayinya perempuan, maka kita harus memeriksa pulpanya dengan cara membuka labianya ya. Lalu secara perlahan kita buka dan kita untuk memastikan apakah adanya revisium uretra dan lubang vaginanya. Ternyata di sini normal bayinya, dia memiliki lubang vagina ya. Lalu selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan tungkai dan kaki. Di sini juga kita melihat kesimetrisan tungkai dan kakinya. Di sini kakinya simetris ya, tungkainya juga simetris. Lalu juga kita memeriksa panjangnya kedua tungkainya dan kakinya juga sama lurus. Lalu juga kita melihat apakah ada fraktur dengan cara kita tuh bisa memegang kakinya ya. Lalu kita bisa menekukkan kakinya. Itu jika misalnya nekuk dan tidak ada bunyi klik, maka dia tidak mengalami distorsia ya, berarti bayinya normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan spinal ya. Jadi di sini kita melakukan pemeriksaan spinal dengan cara menekukkan bayinya, lalu cari tanda abnormalitas seperti apakah ada spina bifida. Contohnya itu seperti cacat tulang belakang ya. Jadi biasanya bayi itu menonjol di tulang belakangnya jika mengalami cacat spina bifida. Ternyata tidak ya, normal bayinya. Yaitu pemeriksaan kulit. Jadi kita melihat apakah warna kulitnya ada flek hitam, tidak ada ya. Di sini warna kulitnya putih, adanya ruam dan bercak lahir dan memar tidak ada juga ya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan refleks primitif pada bayi baru lahir ya. Jadi banyak banget refleks-refleks yang ada pada bayi baru lahir. Yang pertama itu ada refleks moro. Refleks moro itu seperti kita menepukkan tangan kita di hadapan bayi seperti ini. Nah, jika bayi akan merespon seperti kaget atau ingin memeluk, maka refleks moro pada bayi itu tersebut positif ya. Lalu juga ada refleks rooting. Refleks rooting itu seperti meletakkan jari di pinggir mulut bayi seperti ini. Kita meletakkan jari di pinggir mulut bayi dan bayi akan merespon seperti akan mencari keadaan jari kita ya. Lalu yang ketiga itu ada refleks sucking. Refleks sucking itu memasukkan jari telunjuk. Nah, jari telunjuk kita itu pas masukkan, lalu biasanya bayi akan menghisap jari kita. Nah, selanjutnya ada refleks Babinski. Jadi refleks Babinski itu kita tinggal menggosokkan jari kita aja ke kaki bayi. Nah, maka bayi akan mencengkram tangan kita memakai kakinya ya, maka dia refleks Babinski-nya positif. Lalu juga refleks Palmar, yaitu seperti kita menyodokkan jari telunjuk kepada bayi seperti ini, maka bayi akan menggenggam tangan kita ya. Selanjutnya yaitu ada refleks plantar graft, yaitu refleks yang terakhir nih, letakkan jari kita itu di tangan bayi. Nah, bayi juga akan menggenggam. Jadi seperti ini, kita meletakkan tangan kita atau jari kita kepada bayi, maka bayi akan menggenggam. Nah, jika semuanya merespon, maka semua refleks pada bayi ini positif dan bayi normal. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai, bayi Ibu sehat, bayi Ibu normal, pemeriksaan juga hasilnya bagus, tidak ada cacat satupun. Selamat ya Ibu, bayinya dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Baik Ibu, ini bayinya saya akan kembalikan kepada Ibu. Pemeriksaannya bagus. Terima kasih Ibu telah mempercayai saya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Selamat datang kembali ya Ibu. Saya kembalikan ya Ibu bayinya. Terima kasih Ibu. Langkah selanjutnya yaitu kita akan merapikan alat-alat yang telah dipakai. Lalu langkah yang terakhir yaitu melakukan pendokumentasian terhadap hasil pemeriksaan bayi. Baik, sekian dari penjelasan praktek pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.